kita melanjutkan mengenai kalsium nih Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin kita bicara kalsium itu apa dan dibutuhkan untuk apa di tubuh, yaitu untuk menggerakkan seluruh organ-organ atau otot-otot tubuh. Kalsium sebagai fungsi utamanya ada merelaksasi otot, ya, otot itu daging. Jadi pada waktu saya bergerak supaya rileks, tidak terjadi kekakuan, maka itu saya cukup kalsiumnya. Demikian juga jantung kita harus bergerak 24 jam, ini membutuhkan kalsium tadi. Nah, bagaimana kalau kita kekurangan? Kalau kita kekurangan kalsium, maka yang pertama kali terjadi adalah rasa kram. Kalau saya ambil barang, aduh ketarik, atau dalam bahasa umumnya kita katakan kecetit, ketarik ototnya, itu menunjukkan mulai terjadi kekurangan kalsium. Nah, kekurangan kalsium ini kenapa bisa terjadi? Karena pola makan atau asupan yang kurang. Artinya pada waktu makanan-makanan asupan kita kurang dari pola makan kita, itu yang menyebabkan. Karena misalnya saya tidak suka makan sayur dan buah, saya tidak terlalu suka makan ikan laut, maka itu bisa menyebabkan kalsium tadi kurang. Nah, kemudian yang kedua adalah saya cukup nih makan makanan saya, tapi pola makan saya ada yang tidak baik. Yaitu apa? Suka minum teh, kopi, ini akan membuang kalsium. Suka minum soft drink, atau makanan minuman yang diawetkan, di packing, ya, keripik kerupuk yang di packing, diasinkan, ada gula garam yang dipakai sebagai pengawetnya, makanan minuman tadi itu semua juga akan membuang kalsium. Demikian juga yang di kaleng, makanan-makanan kaleng, daging kaleng dan seterusnya, itu juga ada zat-zat yang bisa membantu membuang kalsium. Nah, kemudian olahraga yang berlebihan. Yang tiga ini adalah olahraga berlebihan. Berlebihan apa? Seorang atlet, terutama untuk atlet wanita, dia membutuhkan kalsium sampai bisa 2 kali lipat dibanding kebutuhan normal seharinya. Nah, bila tidak dipenuhi, inilah yang terjadi. Pertama tadi kram, kedua merasa tidak nyaman tubuh kita, yaitu mudah kecetit atau tertarik, dan yang ketiga sebenarnya mulai terasa hangat. Ya, hangat di mana? Di kulit kita. Nah, di kulit ini mulai terasa hangat-hangat. Itu menunjukkan bahwa mulai kekurangan kalsium lebih lanjut, atau kita katakan osteopenia, yaitu kekurangan kalsium yang lebih lanjut. Kalau osteopenia ini dibiarkan terus-menerus, apa yang terjadi? Kita akan mulai merasakan lagi rasa hangat tadi. Kalau kita sentuh ini, ya, sakit, padahal tidak ada luka. Nah, itulah menunjukkan osteoporosis pada tempat ini, ya. Bisa di sini, bisa di mana yang ada tulangnya, itu yang bisa kita katakan osteoporosis. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dari mana? Dari gerakan. Sendi-sendi kita mulai bunyi, klek, klek gitu ya. Entah di lutut, entah di sendi tangan, kita menggerakkan sesuatu udah mulai bunyi, itu juga menunjukkan kekurangan kalsium yang lebih lanjut. Kita bisa melihat bahwa kekurangan kalsium lebih lanjut berarti kita harus merubah pola makan kita. Makan mendukung kalsiumnya harus lebih cukup, dan kemudian juga menghindarkan makanan-makanan pembuang kalsium tadi, ya, yaitu teh, kopi, makan-makan di packing tadi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita melihat dari sikian-sikian yang lain? Kita bisa melihat dari mulai anak-anak, kemudian sampai remaja, terutama ya remaja putri yang paling banyak, laki pada remaja putra lebih sedikit, di mana kita bisa melihat sampai dengan dewasa supaya bisa kita lihat, yaitu di daerah sini menjadi lebih kering. Kalau di daerah pipi atas ini, tulang pipi ini menjadi lebih kering, itu menunjukkan kekurangan kalsium. Nah, kalau nggak percaya bagaimana caranya? Cek tulang, ya. Kita bisa menggunakan alat yang telapak kaki kita taruh dalam satu alat, kita bisa mengukur massa tulang kita. Dari situ kita akan tahu bahwa kita kekurangan kalsium atau tidak. Karena itu, Bapak Ibu, penting sekali untuk dapatkan kalsium ini. Dari mana kita bisa dapatkan kalsium ini? Dari makanan-makanan kita, ya. Makanan-makanan yang misalnya sayur, buah yang berwarna putih, itu akan lebih banyak mengandung kalsium. Ikan laut, daging sapi, itu juga akan mendapatkan kalsium. Susu kita dapatkan kalsium. Yang penting adalah juga mudah diserap, karena mineral terserapnya di usus besar. Karena itu berhubungan lagi dengan buang air besar. Buang air besarnya tentu harus bagus supaya mineral-mineral ini bisa terserap masuk dalam darah dan bisa digunakan oleh tubuh. Dan jangan lupa bila mengkonsumsi dalam bentuk suplemen, imbangi dengan magnesium. Karena magnesium akan membuang kelebihan-kelebihan kalsium tadi supaya tidak mudah terjadi pengapuran. Nah,
Selain kita tahu tadi adalah berapa kebutuhan normal saya, kemudian apa yang saya harus makan dan harus saya hindarin, kemudian tentu ada olahraga dengan terkena sinar matahari pagi. Nah, memang terbaik setelah jam 9 pagi matahari untuk supaya apa? Kulit kita bila terkena matahari akan terbentuk vitamin D, di mana vitamin D akan menjaga kalsium kita tidak mudah hilang dari tubuh. Nah, inilah yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga kalsium menjadi tetap kuat, yaitu hindari makanan-makanan yang di packing tadi, kemudian olahraga yang cukup, kena sinar matahari, dan ini akan menjaga kalsium tetap ada dalam darah dan tulang kita, sehingga kita bisa menjaga kesehatan tulang kita. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat selalu di Healthy Lifestyle.